Kapan lagi ada cewek yang memulai duluan? Itu jarang, di muka bumi udah sirna. Serius, udah sirna cewek yang duluan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua dan para penikmat Alkisah. Untuk kisah kali ini kita akan kembali kepada kisah yang kemarin, kisah cinta yang kemarin. Kita akan terusin kisah cinta yang kemarin yang sempat putus. Di samping saya sudah ada pengisah yang kemarin ada, yaitu Mas Gani. Kita akan tanya-tanya lagi tentang kelanjutan kisah yang kemarin. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran kelanjutannya, kita tanya langsung. Oke Mas, gimana? Untuk kelanjutan yang kemarin kan sempat terputus itu waktu seru-serunya ya kan? Iya, seru-serunya sempat terputus. Jadi kemarin itu kan ini apa? Mulai dari ini lanjut ke part 2 ya. Mulai dari apa? Yang dari putus itu. habis putus itu dari sekolah itu, dari sekolah itu habis putus kita lanjutin. Waktu itu kebetulan setelah kejadian itu saya akan keluar dan saya mendapatkan wanita baru. Wah, Wanita baru. tapi di sekitaran situ, masih Di sekitaran situ. Orangnya cakep kalau dibilang ya. Kalau misalnya dibilang buat jodoh ya lumayan lah. Oh, anjir. Kalau dari 1 sampai 10? Dari 1 sampai 10 ya 8 lah. Wah, 8 lah. anjir. Soalnya nggak begitu. Wow. Ya bukan nggak begitu wow. Terkadang kan apa namanya, manusia punya kekurangan kelebihan kan. Dia mungkin kelebihannya di fisik, Di face ya. di face, tapi mungkin pekerjaan nggak ngerti sih. Soalnya jadi gini, ceritanya dulu gini. Berawal dari sebelum saya mendapatkan cinta yang kemarin saya ceritakan, saya mendapat dulu saya kelas 1 SMA. Nah, itu saya disuruh sekolah buat keluar kota, kayak nyari proposal buat acara gitu. Buat acara gitu. Tiba-tiba pas saya di luar kota, waktu itu di luar kota, tiba-tiba si cewek ini yang baru dapat ini. Iya, yang baru dapat ini ceritanya belum kenal. Dia itu mantannya temanku ternyata, mantannya temanku. Nah, waktu itu kebetulan kemarin itu apa sih? Dia itu ini. Aku kesepian waktu itu. Ya lagi kosong kan? Jelas kosong, bener-bener kosong emang, sebelum itu kosong. Dan aku pengen, ya waktu itu pas nyari proposal itu gak ada sama sekali, gak ada kerjaan. Oh, ya. Waktu lagi gak ada kegiatan juga, kosong dong. Habis itu aku nyari cewek dong, nyari cewek. Tiba-tiba aku nyari di Facebook nih, nyari di Facebook. Ya dapat. Terus kalau misalnya messenger tak chat. Kalau IG di DM lah. Iya, kalau IG di DM. Kalau IG di DM, kalau ini messenger. Waktu itu kan belum ada, Pak. Belum ada. Habis itu tak chat. Gimana, kenalan yuk, aku bilang gitu. Anjir, Kenalan. lu kayak gitu. Padahal aslinya gue udah tahu itu siapa. Buaya banget. Gue udah tahu siapa. Kenalan dong. Dan dia nggak tahu gue siapa. Kalau gue tahu karena dia pacarnya temanku waktu itu, cuma katanya sih udah putus gitu. Tiba-tiba kenalan di situ di HP, dan yang lebih ngerinya apa tuh? Langsung gue tembak di situ di HP. Langsung gue tembak, sumpah. Masih ada nih di luar. Iya, gue tembak di HP. Gue belum ketemu orangnya, Langsung gue bilang, gue kayaknya nyaman dah sama lo, nyaman. Ayolah, jadian yuk kita. Tiba-tiba beneran nih kata dia. Ya iya, emang jadian bohongan ya, gue bilang. Enggak, makanya sikap lu nembak juga kayak gitu kan. Ya dulu namanya masih 1 SMA, gimana sih, masih cinta monyet. Jadi pas waktu itu pas gue tembak, beneran nih kata dia. Terus gue bilang, iya beneran, masa bohongan, gue bilang kayak gitu. Terus habis itu langsung setelah nggak dijawab sama dia. Tiba-tiba waktu itu kebetulan asar sebelum asaran lah gue tembak itu. Tiba-tiba habis isyaan dia baru bales. Habis sholat. Ya habis sholat, positive thinking aja. Tapi kok sholatnya lama banget ya? Pokoknya habis sholat, ya pokoknya
dibalas itu, tiba-tiba dia bilang ini ngisi biodata yuk, kata dia. Biodata apaan? Gue bilang gitu. Buat ke KU aja. Ini kayaknya nggak ngerti. Tiba-tiba pokoknya dikasih biodata apaan. Tiba-tiba dikirim kan, gue baca dong. Waktu itu gue juga sifat gue ya, walaupun gue masih SMA, agak-agak istilahnya ngerti lah mana yang alay, mana yang enggak ya. Masih ngerti. Tiba-tiba dia ini nulis, gue lihat biodatanya, nama, oke lah, nama biodata lah, nama, tanggal lahir. Ini ngapain tanggal lahir, udah kayak KTP aja, lama-lama gue kasih KTP tuh orang. Kan gendek. Habis itu nama, tanggal lahir, terus habis itu lucunya di situ ada tahu gak sih zaman SMA yang alay-alay gitu, Mafa Mifa itu. Mafa. Oh, udah lupa loh kayak gitu. Iya, gue nggak tahu, dan gue nggak tahu itu tuh dia bilang Mafa. Pertama gue nggak tahu karena apa itu kan? Iya, gue kan dulu dari lahir sampai ini kan di inilah ada di luar negeri gitu. Habis itu gue baru tahu adat, dan gue ke Indonesia itu kan sebenarnya niatnya gue kan pengen tahu di sini tuh kayak apa sih. Dan kebetulan itu tuh di sekolah itu tuh gue pertama kali gue kenal sama namanya wanita gitu. Nah, di SMA itu, kalau SMP gue itu kan itu istilahnya tempatnya cowok semua gitu kan. Kalau SMA itu ya baru di situ kenal campur, ada cewek ada cowok. Di situ kenal sama wanita. Jadi namanya biodata kayak gitu tuh nggak paham gitu. Mifa apa? Iya, itu bahasa apa ya? Bahasa gaul zaman itu. Zaman gitu. Gue bilang Mifa apaan? Gue tanya lah. Terus dia bilang diketawain gue anjir, masa nggak ngerti kata dia gitu. Masa kan masa nggak ngerti Terus habis itu dia bilang ya nggak ngerti, gue mana tahu apaan. Mifa itu makanan favorit, minuman favorit. Oh gitu. Okay. Terus gue mikir di situ, mikir. Langsung gue chat aja biar dapat feedbacknya balik itu bagus gitu kan. Gue chat langsung, gue bercandain. Lah, emang penting gitu ya. Lu emang kayak mau beliin aja gitu, mau beliin sesuatu. Buat apa tahu makanan sama minuman favorit gitu? Buat apa kata dia. Ya udah tulis aja kayak. Duh, cewek selalu benar deh. Ya emang cewek selalu benar. Cewek selalu benar. Ya udahlah, gue tulis aja kan. Anjir, baru kali itu gue bener-bener alay banget anjir. Gue tulis makanan favorit ini. Menye ya. Pokoknya gitu. Makanan favorit ini, minuman favorit ini. Anjir, gue bilang ya udahlah. Terus tiba-tiba di bawah. Jadi gue lagi nulis itu kebetulan. Tiba-tiba dia bilang, habis itu dia ini dulu ngechat lagi. Dia bilang dulu tuh ini masih SMS-an dulu. Karena gue minta nomor langsung SMS-an dulu. Terus dia bilang, jadi SMS lu tahu sendiri kan, panjang itu otomatis nambah biaya tuh kalau misalnya panjang. Soalnya kalau misalnya biodata nggak di enter itu kan nggak bagus, masa nama jelek kan ini terus di pinggir jelek kan. Akhirnya dia ini biar bagus lah. Ya biar bagus. Dia bilang nyuruh ayo tulis dulu. Gue lagi ngetik itu. Gue lagi ngetik, tiba-tiba dia udah ngirim punya dia duluan. Ternyata lah kamu minta punyaku tapi kamu ngirim ya biar buat apa gitu kan? Ya buat apa? Tiba-tiba dia bilang ya biar kita kan saling kenal satu sama lain kata dia. Karena kau pernah sembunyi-sembunyi itu ya? Iya, gue bilang kenal satu sama lain kayak. Tapi gue zaman dulu mungkin kita gitu kan. Kesempatan. Ada peluang. Tapi tiba-tiba malah dulu itu kayak gitu, kok sekarang kok jijik gitu. udah kayak kita lempar tae gitu ke muka kan. Habis itu dikirim kan. Maka nama dia, lahir dia di sini. Terus yang lucu itu di bawah itu tuh ditulis sama dia pasangan. Ditulis pasangan aku, namaku Abdul Ghani, dia bilang gitu. Iya, dia bilang tulis pasangan Abdul Ghani. Aku baca di situ. Kita kan belum jadian lah. Belum jawab gitu kan. Iya, kamu kan belum jawab gue bilang gitu. Tiba-tiba dia tulis, ya udahlah bahagia aja, gue acting aja gitu kan. Tiba-tiba ya udah gue tulis pasangan nama dia secek, tiba-tiba ketawa menyi banget tadi. Iya, habis itu langsung karena ya udah habis itu ini gimana, aku kan butuh
butuh jawaban Ya, kamu, bukan penjelasan butuh dong. biodata. Iya, tiba-tiba langsung ditelepon sama dia, langsung ditelepon. Karena kamu udah nulis biodata ini, dah sekarang kita jadian deh, anjing gue udah. Sumpah jijik banget kalau dipikir-pikir. Terimanya cuma gitu toh. Iya, jadi dah kalau misalnya gini, dia bilang kayak gini. Dah karena kamu udah pernah nulis biodata itu, jadi kita jadian deh. Gue langsung ekspresi gue tau. Ini kayak lu ngelamar kerjaan aja. Iya, gue langsung Lu diterima. langsung kayak gitu gue langsung kayak gitu. Habis itu langsung gue ambil HP gue lagi kan. Oh, iya, iya, Kan iya. udah gue Oh, iya, lempar. iya. Gue lempar ke situ. Penting Oh, juga iya. gue ambil lagi. Oh, iya, iya. Gue langsung Diterima ya, diterima. Oke, diterima. Kapan Oke. kerja, kapan Oke. Dan habis itu setelah gua tutup, udah selesai kan, udah selesai, udah jadian ya cuma ya chat-chat kayak belum ketemu. belum ketemu. Ya udah kita chat-chat apa? Ya, Chat-chat ya. via SMS kayak pasangan-pasangan biasa. Wah, aku sayang kamu ya tai-tainya dulu lah gitu kan. Tai-tai ayam ya. Masih ada yang kayak gitu ya jadi Iya, makanya aku sayang kamu lagi di mana? Dulu kan masih gini. Lagi ngapa? Lagi apa? Oh iya, gua dulu tuh Mie gini apa? nulis mie apa? Ya Apa? Jadi apa itu pakai H, Pak? Apa? Gie pakai G H I E. Gie apa? Terus A-nya pakai 4, angka 4. Iya. I-nya pakai 1. Sumpah jijik banget kalau dua. Akhirnya pokoknya SMS kayak gitu. Waktu itu gue tiba-tiba ini dari sekolah gue dikirim karena pramuka gue bagus. Kok itu pramuka dulu? Dulu pas di sekolah itu ikut pramuka. Jangan sok langsung gitu. Beneran. Apaan? Oh iya, gue kata orang tua gue nggak boleh sombong nih. Wah. Jadi maaf. Jadi lah. gini, waktu itu ikut pramuka, dikirimlah gue ini apa? Di sekolah gue 4 orang, perwakilan cowok 2, cewek 2. Gue tuh sama temen gue ada cewek 2. Dikirimlah kita perwakilan daerah Jawa Barat itu ke Batam waktu itu. Kayak pesami gitu kan? Ya kayak enggak, ini pestanya Jambore. ya pestanya pramuka. Jambore. Jadi kita tiket segala macam itu Gratis, ya? dibiayain gratis, bahkan jajan itu gratis waktu itu kan. Tiba-tiba gue dikirim. Ternyata ada ini yang satu cewek ini ternyata dia nggak ikut, nggak tahu kenapa, padahal cakep, pengen gue gebet itu pas di Kemeon. Kan banyak namanya cinta lokasi kan. Emang buaya nggak bisa dibawa ya? Dimanapun Waktu itu cinta lokasi. Ini ada kisahnya juga sama orang yang cewek gak hadir ini. Jadi waktu itu balik kembali ke awal ya cewek yang ini. Waktu itu karena gue dikirim, otomatis gue juga ini HP gue dulu masih Nokia yang bukan buat lempar anjing. bukan. Pokoknya HP gitu lah. Itu masih kayak gitu, dan waktu itu kameranya masih jelek dan HP-nya suka rusak karena gue chargernya masih ya dulu gue jujur nih, dulu biaya beli HP itu tuh dari tabungan gue sendiri. Jadi gue nggak pernah namanya dibeliin HP sama orang tua, nggak pernah. Jadi gue selalu tabung beli HP, ya walaupun jelek, buat SMS doang kan ya, buat apa gitu. Zaman itu kan cuma SMS doang. Iya, cuma SMS doang butuhnya. Terus Habis itu gue waktu itu kebetulan rusak dan gue mau beli HP itu karena gue posisi sekolah. Zaman dulu itu kita kan ketat kan sama orang tua. Jadi kalau misalnya mau minta HP mau apa itu sungkan. ini pasti. Jadi otomatis apalagi kita pas lagi di sekolah, otomatis nggak boleh megang HP lah gitu. jelas itu. Makanya gue diem beli HP. Dan waktu itu gue pas di perkemahan itu gak ada kabar sama si cewek gak ada kabar karena bener-bener parah yuk, itu kerusakannya parah. Jadi dia harus sambil ngecas baru nyala. Jadi gue kalau misalnya perjuangan gue nih gue ceritain, kemah nih berangkat. Jadi orang-orang main HP, video-video gue cuma kayak gini. Iya. Iya. HP-nya bagus ya. HP-nya bagus. Sedih gue. Sedih. HP-nya bagus. Foto-foto, iya foto-foto set. Sampai sekarang gue nggak punya foto tuh kenangan pas dikirim ke Batam itu gue nggak ada karena ya gue ya Nggak ada. apa adanya gitu. Tiba-tiba karena gue gak ada kabar itu gue pulang lah selesai perkemahan Jambore itu selesai. Gue pulang, tiba-tiba dia
gue udah bisa inilah Chat SMS lah. kan, udah bisa chat. Habis itu dia bilang, kamu nggak ada kabar kemana aja, kata dia. Ya ini maaf, kemarin itu aku ada acara jambore gitu kayak pramuka gitu, aku dikirim ke sini, aku gak ada kabar, HP ku rusak banget. Dia nggak mau terima itu, serius, kacau malah nggak mau terima itu. Lah kamu harusnya bangga dong, cowok kayak aku secara gimana keren gitu kan. Secara dikirim ke Batam, bangga gitu kan. Taunya dia enggak sama sekali. Kamu kemana aja, namanya cewek kan gitu kan. Kamu kemana aja nggak ada kabar gitu kan. Kamu kemana aja nggak ada kabar. Ya udah, akhirnya gue bilang ya udah, terus mau kamu gimana, aku kan udah minta maaf, aku udah tulus, aku masih sayang sama kamu, aku bilang kayak gitu. Alay banget ya, jijik aku. Jijik. Aku masih sayang sama kamu gitu kan. Terus habis itu dia bilang, ya maaf ini aku nggak bisa ditinggalin sedetik aja. Wah, dari SMS kamu. Lah kalau Kamu boker gimana? itu dia, Mas. Seandainya zaman sekarang video call, kayaknya gue sambil boker video call sama dia kayaknya. Kayaknya. Lagi sedetik apaan sih, gue bilang. Ya terus kamu, iya, terus kamu maunya gimana? Terus dia bilang, ya udah kita udahan aja. Hah? What the fuck? Serius itu kita udahan aja, kata dia. Gue langsung, gue bilang lemes campur. Dah di situ langsung gue sedih dong, habis sedih gue langsung udah pokoknya jomblo itu, gue jomblo. Terus habis itu gue mikir, ini langsung ke flashback sekarang ya. Gue sempat kemarin mikir, gue pacaran sama dia, gue jadian sama dia, kenalan, PDKT, gue jadian, terus PDKT, sayang-sayangan, putus. Kita belum ketemu loh, Sama sekali loh. sama sekali. Ngapain gue sedih kan? Itulah. Ngapain gue sedih gitu? Bukan Pak, ngapain masalah sedih. Keren loh itu, coy. Keren apa anjing? Pacaran gak pernah ketemu, cuma lewat SMS, anjing. Gue bilang keren banget. Tai anjing. Dan itu lucu banget. Dan itu langsung kita majukan ke yang setelah gue putus sama si yang kemarin itu. Kita putus, disitulah gue baru ketemu. Tiba-tiba, wih cantik nih cewek, gue bilang gitu kan, cantik. Tapi kok gak asing ya gue, gak asing ya gue. Mantan. Tiba-tiba dia bilang, Cek, dia juga nggak tahu gue ternyata. Dia belum tahu. Enggak lah, Facebookmu dulu apa? Enggak kok misalnya. Jadi nggak tahu ya, cewek tuh dulu tuh nggak tahu, buta atau apa nggak ngerti. Jadi dia itu ya emang ngeliat foto gua, cuma dia nggak tahu kalau itu gua, dan gua tahu ini kayaknya kenal. Gua juga sempat ragu sih kalau itu dia. Jangan dia gitu kan? Iya, jangan-jangan dia. Tiba-tiba pas gua tanya ke teman gua itu yang nganter ke sekolah itu, gua bilang, itu si ini bukan sih? Gua bilang. Terus dia bilang, iya itu, kata dia. Anjir. Akhirnya gua deket lagi sama dia. Ternyata aslinya lebih cakep. Seksi banget. Wangi lagi. Wangi surga dunia. Tapi dia masih belum ngeh itu kamu gitu kan? Belum ngeh. Tiba-tiba setelah itu langsung dia bilang ini. Dia bilang, ya pokoknya kita di situ deket nggak nyampe jadian lagi, deket aja, cuma SMS-an. Habis itu langsung SMS-an, ketemu lagi karena gue waktu itu masih di situ. Karena ya namanya deket sama cewek. Pastilah. Nah, setelah mau pulang ke Malang waktu itu, gue gitarin kan. Tahu? Iya, gue gitarin. Tahu Kok ini? hidupmu kok menyi bener? Iya, gue gitarin. Coba gue gitarin ya. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Lagu itu gue inget banget. Itu gue keren banget langsung. Dia itu senyum, ya Allah cakep banget. Orang Sunda. Dia udah putih bening, senyumnya itu ya. Nafsu aja. Tai. Habis itu langsung. Udah setelah gue pergi. Salah satu yang gue sesalin sekarang itu, kenapa gue nggak jadi sama dia. Soalnya
maaf nih mantan-mantan dan pacar sekarang. Pacaran sekarang juga. Paling cakep dia coy, serius. Paling cakep dia, serius. Itu tuh udah matanya sipit, ya Allah. Kayak Cina-Cina gitu ya. Kayak Cina-Cina gitu, dia kurus, udah kayak model gitu. Wah, cakep banget lah pokoknya. Pasti dia. orang Sunda ngomongnya halus ya. Halus ya. Iya, gimana gitu kan. Wih, halus Leles banget. sudah hati tuh. Cuma ya kalau dipikir-pikir ya emang karena mungkin hawa apa yang bikin kita nyesel mungkin karena hawa nafsu aja kali ya. Hawa nafsu aja. Dan kita juga kan nggak tahu orangnya seperti apa, maksudnya dalam pekerjaan rumahnya atau Kayak pekerjaan apa, buat gitu. masa depan kan bingung juga. Makanya cari cewek itu harus bener-bener jadi Bener-bener apa? Bener-bener cantik. bener-bener cantik. Nah, setelah itu akhirnya gue pulang nih ke Malang. Gue pulang ke Malang. Tiba-tiba nggak tahu kenapa kok pokoknya hawa bukan playboy ya, jangan playboy, hawa buaya gue tuh ini, hawa buaya gue Ronta-ronta. kok gue nggak suka jarak jauh gitu, nggak suka jarak jauh. Akhirnya kok namanya dulu kan kita kan pengennya deket mulu, namanya cinta monyet itu pengennya deket mulu ya, namanya cinta monyet terkadang ada nafsu juga, nggak ngerti, gue bingung, gue sumpah tiba-tiba pengen deket mulu. Akhirnya karena gak ada dia di samping gue, jadi udahlah, akhirnya gue gak ada kabar, udah. Jadi kita tuh dibilang jadian enggak, dibilang putus enggak, tapi udah mesra-mesraan ya, kayak teman tapi mesra gitulah, teman tapi mesra tapi bukan. Ya tapi pokoknya gitulah. Gitu. Goblok anjing. Ya gitulah. Pokoknya kayak gitu. Akhirnya pokoknya gue udah gak ada kabar. Sampai sekarang? Sampai sekarang udah gak ada kabar. Boleh tuh kayaknya dicari lagi. Jangan, kasihan. Habis itu langsung gue ini balik ke Malang ya, ngerjain studi. Tiba-tiba langsung di situ. Gue udah di Malang itu udah semester berapa waktu itu? Semester 8 atau 7 gitu, gue lupa. Oh, berarti berapa tahun yang lalu? Ya, beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba yang mantan gue yang kemarin itu WA di situ. WA. Bukan dulu ada WA belum ya? Dulu ngerti gue BBM udah ada cuy. Oh iya, tahun semester 8 itu udah ada. Ya kayaknya WA, lupa. Jadi itu semua kontak dia itu gue blokir. Jadi waktu abis itu dia langsung ini tiba-tiba. Dia kok tahu kontakmu? Oh iya, dari Facebook ternyata, ya inget. Di Facebook tiba-tiba ada cewek cakep bilang hai gitu. Itu tau? Dia bilang hai gitu, cewek cakep. Ya gue kan namanya buaya kan, cakep nih. Kapan lagi ada cewek yang memulai duluan, itu jarang di muka bumi, udah sirna. Serius. Udah sirna cewek yang duluan. Cewek yang duluan itu susah. Nah, ini tiba-tiba hai. Wah, sebenarnya Namanya orang ini. Dan tapi gue sistemnya gini. Emang mantan gue banyak, serius banyak mantan gue banyak, cuma sistemnya kalau bisa jangan namanya ada selingkuh, jangan. Kalau misalnya mau sama satunya, yang sebelumnya diputusin dulu, Pak. Oh gitu ya. Sebelumnya diputusin dulu. Ternyata buaya itu setia juga ya. Jadi ya pokoknya gimana caranya harus ada masalah. Gimana caranya harus ada masalah. Di situ langsung, kalau nggak ada ciptakan. Entah alasannya mata dia jereng kah, entah alasannya Kalau gedip gak bareng gitu. Kalau gedip gak bareng lah, entah itu. Ya pokoknya gitu. Gue cari masalah terus. Akhirnya cari masalah, udahan. Setelah udahan akhirnya ini ya emang waktu itu posisi jomblo, di chat lah via messenger kan sama si cewek. Mantan. Enggak, bukan mantan. Oh, bukan. Orang lain, hai kata dia gitu kan. Gue bilang siapa nih, gue bilang boleh kenalan ya, kata dia. Ini siapa, kamu dari mana? Aku dari daerah Sumatera. Aku daerah Sumatera, dia bilang gitu. Lah kok bisa tahu ini, tahu apa, tahu biodata aku di Facebook, dia bilang gitu. Profil aku di Facebook. Ya nggak apa-apa, aku kan mau kenalan aja, emang nggak boleh, kata dia. Iya sih, boleh, aku bilang gitu kan. Nggak jawab juga kan? Nggak jawab juga, ya kan gue cuma nanya aja gitu, nggak usah ngotot gitu kan. Lama-lama gue yang ngotot, gue bilang gitu. Tiba-tiba langsung deket, gue minta nomor WA dong, gue bilang gitu. Langsung gue bilang, aku yang minta. Tiba-tiba dia bilang, iya, aku juga tadinya sebenarnya mau minta nomor WA kamu, kata dia. Oh ya udah, kita chat di ini aja. Soalnya alasan klasik. Soalnya di Facebook
ya kan rame tuh, jadi nggak enak, nggak bisa privat gitu kan. Ya udah di WA Maksudnya apa aja. privat nih? Maksudnya kalau misalnya di Facebook kan gini, kadang kita kalau misalnya kirim pesan dia kadang-kadang nyampenya kapan gitu. Beda kalau misalnya WA kan kayak SMS Langsung gitu kan. cepat. WA kan kayak SMS. Jadi langsung habis itu setelah udah dapat nomor, nah, gue waktu itu posisi di Ponorogo karena kalau nggak salah ya lagi libur waktu itu di Ponorogo, dan gue PDKT dan lucunya pas ini, jangan ikutin ya, ini pesan gue waktu itu, ini juga sangat gue sesali. Kadang-kadang gue kalau tidur nginget ini selalu ketawa, gue serius nggak tahu kenapa. Jadi gini, waktu itu gue telepon sayang-sayangan, manis-manisan, itu gue lagi ngopi depan teman-teman gue. Dan teman-teman gue ya, karena mungkin itu teman-teman gue yang baru-baru kenal gitu, mungkin mereka sih gue lihat biasa aja. Cuma dalam hatinya kayak nggak tahu. anjing manja-manja banget bahkan. Ya mungkin kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Dia bilang, pokoknya ya tiba-tiba pokoknya gue pulang dari kopian itu, temen gue ada satu yang deket sama gue, dia bilang kalau bisa Gan, jangan ulangin telepon kayak gitu. Kalau bahasa Jawanya gateli kata dia. Iya, gateli emang. Ya kalau gue dulu karena istilahnya masih romantis kayak kucingnya, bodo masih amat. bucin-bucinnya, kalau bahasa sekarang bucin-bucinnya itu ya bodo amat gitu. Tiba-tiba sekarang kok kalau dibikin iya ya. Oh iya ya. Oh iya. Jadi ya Allah, jijik banget gue bilang. Parah anjing. Parah betul. Jadi di sini gue dapat pelajaran. Coba memposisikan dirimu di posisi orang lain gitu. Gue pernah sih ngelihat temen kayak gitu. Ya apaan sih ini orang? Langsung gue tiba-tiba berkaca sama diri sendiri. Anjir, gue dulu pernah kayak gitu. Gue juga pernah kayak gitu. Anjir, jijik banget sumpah ternyata. Ya Allah, kenapa gue kayak gitu? Dulu gue nyesel sumpah. Nyesel banget sumpah. Akhirnya tiba-tiba bucin. Tiba-tiba pada 3 hari gitu, gue denger dia ngomong apa, cuma dia nggak mau ngaku. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, dia bilang, dia bilangnya, oh ya abang, karena dia orang Sumatera kan, bang Gani, ini aku suka sama kamu, jadian yuk. Itu di telepon dia bilang, Bang Gani, aku suka sama kamu, jadian yuk, kata dia gitu. Tiba-tiba, ini serius dia yang nembak, serius. Agresif sih. Iya, tiba-tiba langsung, hah? Apa? Aku nggak denger. Ulangi lagi dong, kata-kata lain gitu. Ulangi lagi dong, gitu kan? Kan gila, gak teli kan. Ulangi lagi dong, sebagian. Nggak jadi. Itu berarti dia pakai. Sumpah, gue langsung paksa goblok. Padahal gue denger. Masa langsung gue paksa dong, karena gue juga karena lihat foto dia, ya sebenarnya cowok kan lumayan juga ya, karena fotonya lumayan lah pokoknya. Tiba-tiba gue angkat gitu, gue berharap dia ngomong lagi gitu kan. Ya. Gimana tadi gue kayak denger gitu. Enggak jadi dah. Di situ nyesel banget. Kenapa gak langsung gue jawab, jangan. Ternyata cewek ada malunya juga gue. Akhirnya ya udah setelah itu kita cuma chattingan. Habis itu langsung ternyata gue bilang, lu tuh sebenarnya gue kayak tahu dah lu itu siapa. Gue bilang gitu. Tiba-tiba gue bilang kayak pernah lihat gitu di Facebook. Gue bilang ternyata dia temennya si mantan gue ini. Serius, dia temennya mantan gue ini. Gue nggak tahu maksud dia apa, gue nggak ngerti, pokoknya nggak tahu. Tiba-tiba akhirnya dia bilang ke gue tentang mantan gue ini. Bang Gani, ini apa, si ini tuh ini apa, pengen minta maaf sama kamu karena ngerasa bersalah banget. Sumpah dia itu sampai sekarang itu udah berapa tahun berarti ya, dari gue cuti itu sampai semester 7 atau 8 ya, udah 3 tahun. Dia pokoknya itu dia itu ngerasa bersalah selama itu. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang ngerasa bersalah, dikit-dikit kangen sama lu, kata dia gitu. Siap. Jadi udah habis itu langsung. Setelah itu aku bilang lah,
kenapa, udah kan gue bilang sama dia udah selesai gitu, ya udah nggak usah dibahas lagi. Kalau misalnya masalah minta maaf, oke lo Udah terserah, gue udah maafin, cuma gue nggak mau ngomong sama lo, masih nggak mau, istilahnya udah mantan udahlah, gue bilang apa sih, gue bilang. Lagian kalau misalnya mantannya baik gitu misalkan nggak apa-apa, ini kan karena dia yang salah, udahlah terserah lo, gue bilang, karena gue juga masih ada rasa gak enak gitu, udahlah. Tiba-tiba dia maksa banget minta maaf, dan akhirnya ya namanya gue kasihan gitu kan, cewek, apalagi dia udah nangis gitu kan, ya udah gue angkat aja lah, udah ngomong lah. Kasihan cowok, coba kasihan gue, coba udah cewek ibarat kucing, galaknya itu kan ngeri kan, tapi kalau udah manjin kan lucu banget gitu kan, jadi gemes pengen gitu kan, gemes pengen nonjok gitu kan, tapi ya udah kasihan, gue angkat. Kenapa? Gue bilang mau minta maaf, gue udah maafin lo, gue bilang udah lah, nggak usah diperpanjang lagi, lo nggak usah ngerasa bersalah. Tiba-tiba dia bilang, ya udahlah kalau kayak gitu, kalau lo nggak mau ngomong lagi sama gue kan cuma pengen temenan aja sama lo, kata dia gitu. Ya udah kalau misalnya lo mau temenan ya udah temenan gitu, terserah lo, yang penting jangan, lo kan pengennya minta temenan ya, kalau misalnya temenan kan ya terserah gue dong gitu kan. Ya terserah gue dong mau balas chat lo atau enggak, mau ngangkat telepon lo atau enggak, ya terserah gue bilang gitu. Tiba-tiba dia bilang ya udah pokoknya gue minta maaf. Di situ gue bilang karena dia ngerasa bersalah, boleh nih gue masuk, gue bilang. Emang buaya itu apa ya, sifat buaya itu nggak bisa dibohongin, udah mendarah daging. Jatuhnya bukan buaya, gue ya cuma pengen aja. Kan tai. Jadi habis itu setelah itu gue masuk di situ ke temennya yang bilang tadi. Jadi gue bilang kayak gini, ya udah, dengan jahatnya gue, yo ampun, maaf ya, maaf banget. Jadi gini, gue bilang ya udah kalau lo mau minta maaf, kenalin dong gue ke temen lo, kata dia. Jahat banget gue, maaf. Jahat banget gue, kenalin dong ke temen lo. Ya udah gue kenalin, ya udah, tapi dia kayaknya kata si cewek mantan gue ini, dia bilang tapi kayaknya dia suka lo sama lo, kata dia gitu. Beneran nih, gue bilang. Langsung di situ telepon panjang, yang tadinya gue nggak mau ngobrol sama dia sama sekali, jadi panjang. Ada maunya coy. Akhirnya jadi panjang. Setelah itu langsung setelah cerita sama dia, gue udah minta maaf, udah selesai, gue mau pengen kenalan sama dia. Dan waktu itu gue punya tabungan, ya banyak lumayan lah, gue punya tabungan. Terus tiba-tiba sistem gue pacaran ini, gue nggak mau namanya ngulang kesalahan yang sama kayak kemarin, yang nggak pernah ketemu tiba-tiba putus nggak jelas. Jadi kalau bisa gue harus ketemu. Akhirnya di situ gue langsung tiba-tiba surprise, gue beli tiket pesawat langsung ke Sumatera demi dia. Sumpah itu, gue tabungan itu, serius, gue berangkat, gue bilang langsung ke Sumatera. Dan Sumateranya ini lumayan ujung. Berangkat gue dari Surabaya, berangkat ke sana Sumatera, serius. Itu demi cuma ketemu. Gue gimana cerita gue kacau ya. Jadi gue berangkat, saat deh gue pokoknya di Surabaya, waktu itu di Surabaya berangkat. Wah, nggak mau buat story, pokoknya pengen bikin surprise aja. Tapi gue udah kong kali kong sama mantan gue ini, kong kali kong. Nanti gue kalau misalnya gue di sana, tapi sih sebenarnya ada suruhan dari mantan gue ini juga buat kesana. Dia juga nyuruh, ayo dong ke sini, ya sekalian surprisein gitu ke si ini, ke si cewek ini, kata dia. Ya udah nggak apa-apa, gue terima, gue bilang gitu. Ya udah nanti tanggal segini gue berangkat, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya gue kabarin dia, gue berangkatnya, tapi nggak kabarin si temennya ini. Gue berangkat dari Surabaya. Di Surabaya gue waktu itu kebetulan nyampe Surabaya karena gue kecepetan, jadi nunggulah 2 jam di situ kan. 2 jam ngapain, laptop nggak bawa, duit ada karena ini kita kan prosesnya nekat nih. Kok orang-orang makan enak, kita lapar 2 jam bapak, gue bilang, demi si brengsek ini gue. Akhirnya
Akhirnya ya udah gue berangkat, udah setelah 2 jam gue berangkat ke Sumatera, udah nyampe di sana, tiba-tiba gue telepon, gue udah di sini nih, gue bilang gitu, udah di bandara Sumatera, di situlah daerah situ. Habis itu tiba-tiba gue bilang, oh iya tunggu 5 menit, gue jemput. Set, datanglah dia mantan gue ini, gue langsung ngeliat dari jauh, mungkin semok aja tuh. Masa gue langsung mikir, apa gombet dua-duanya aja. Jahat banget ya. Maaf jadi ikutin. Habis itu langsung dijemput. Yang lucunya dijemput nih kan, saat naik motor dia waktu itu, naik motor Revo atau apa gitu, lupa, Karisma apa lupa gue lah. Habis itu tiba-tiba pokoknya motor bebek. Set naik, gue bawa tas ransel gini kan, bawa tas ransel. Tiba-tiba langsung berangkat set. Ini ada yang salah gue bilang. Kenapa lo yang bonceng gue, anjir lo kan cewek gue. Nanti kalau ada yang gimana gitu kan bahaya, ini gue di belakang lo coy, gue bilang. Udahlah gue. Akhirnya dia bonceng. Kalau misalnya cewek dibonceng sambil ngerem kan enak, kita wow gitu kan. Kalau cowok, ini maksudnya cowok set. ya. Gua otomatis gini dong. Masa gua gini gitu kan nggak mungkin. Kacau, ngerem gitu, apalagi bangkunya licin bangke gua bilang. Ya udah akhirnya bonceng. Gua gini jadinya. Gua gini serius. Nahan daripada gua gini dong, ayo. Di motor sumpah habis itu daripada gua kayak gitu. Dibonceng. Itu ya sekitar berapa menit ke kosannya dia tuh? 15 menit lah ya kayaknya. Oh, dari kosannya dia kok. Dari bandara dia ke kosan si cewek itu 15 menit. Nyampe lah dulu di situ, tiba-tiba dia ke kampus dulu. Dia ke kampus, bawalah si cewek ini. Tiba-tiba langsung si cewek ini datang, "Weh, surprise!" Si cewek itu cuma gini. Gue langsung, iya, surprise. Cancuk gue bilang. Ya udah dia gak ada ekspresi, cu. Datang. Hah? Iya, dari sini. Dan dia ngubah aja kok. Ya dianggap aja. Iya, dan pelajarannya di situ ternyata, di situ gue baru dapat pelajaran. Ternyata orang yang aktif di media sosial ternyata kalau di dunia maya kayak di dunia nyata kayak tae. Serius, tiba-tiba jadi pendiam, jadi ini, jadi diem, nggak mau ngomong, padahal nyablak loh ya. Dia kemarin kan dia duluan ya. Iya, padahal kemarin yang nembak dia loh duluan. Yang tadi itu loh. Aku suka sama kamu, jadian yuk. Tiba-tiba set. Apa? Ulangin lagi. Nggak jadi anjing. Kan kayak gitu. Padahal dia nyablak serius, dan itu kita tuh sampai teman-teman gue waktu ini flashback yang tadi ya, sampai teman-teman gue keganggu cuma gara-gara gue romantisan sama dia. Ternyata pas ketemu kayak gitu.